Baik, selamat datang kembali di perkuliahan online mata kuliah Algorithm and Complexity, Magister Ilmu Komputer, STIMIK Nusa Mandiri. Kita lanjutkan materi berikutnya mengenai problem types, yaitu materi kedua. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, bahwa algoritma secara general masuk ke dalam jenis-jenis klasifikasi problem tertentu, kita bisa manfaatkan algoritma-algoritma general yang sudah ada. Untuk itu, perlu dan penting bagi para mahasiswa ilmu komputer untuk memahami apa saja jenis-jenis problem secara general. Terdapat 7 problem penting yang berkaitan dengan komputasi, yaitu sorting, searching, string processing, graph problem, combinatorial problem, geometric problem, dan numerical problem yang akan kita bahas satu persatu. Berikut contohnya. Yang pertama, sorting. Ini adalah classical problem di computing atau computer science yang paling sering digunakan di berbagai aplikasi, yaitu pengurutan. Jadi, objektifnya adalah untuk mengurutkan item-item atau data yang masuk sebagai input dalam keadaan acak atau tidak terurut dalam kondisi aslinya, nantinya akan dihasilkan setelah melalui proses algoritma sorting akan dihasilkan data yang terurut, baik itu urut menaik, nilai kecil ke besar atau disebut ascending order, maupun urut menurun dari besar ke kecil atau disebut descending order. Di sini sebagai contoh misalnya untuk mengurutkan mahasiswa berdasarkan nilai IPK-nya. Kemudian untuk mencari pertanyaan-pertanyaan dari mudah ke susah berdasarkan skornya untuk searching. Dan masih banyak lagi pengurutan ini implementasinya. Ada 2 properti yang perlu kita ketahui berkaitan dengan analisis algoritma untuk sorting, yaitu stable yang pertama dan yang kedua in place. Apa itu stable property? Stable di sini adalah jika kita mempertahankan urutan dari elemen-elemen input yang akan disorting. Jadi dengan kata lain, apabila input list yang masuk memiliki 2 elemen yang sama, misalnya ada 2 elemen I dan J, di mana nilai I kurang dari J, misalkan ini adalah data integer, maka pada proses sorting list, stable di sini memastikan bahwa jadi apabila kita bisa memastikan I dan J ini ada di urutan yang sesuai. Gitu ya. Misalnya ini ada 4 buah nilai, kalau I kurang dari J, ya I di sini, J di sini. Ini stable. Seperti itu. Bagaimana yang tidak stable? Yang tidak stable ya apabila tidak berhasil pengurutannya. Sebagai contoh di sini, misalkan kita lihat list mahasiswa yang disorting secara alfabet, dan kita ingin mensorting berdasarkan nilai GPA atau IPK-nya. Algoritma yang stable akan menghasilkan list student yang memiliki nilai GPA tetapi tetap tersorting secara alfabet. Contoh lain untuk stable, misalkan di sini kita memiliki kartu yang diurutkan berdasarkan ranking dengan stable sort, maka di sini kita bisa lihat nilai 5 harus di urutan yang, kalau kita punya nilai yang sama, contohnya di sini 7, 5, 2, 2, maka kalau diurutkan menaikkan akan 2, 5, 5, 7. Maka kalau kita lihat awalnya 5 yang hard ini ada sebelum 5 spade, maka ketika hasil pengurutannya dikatakan stable jika yang awalnya muncul duluan yaitu 5 hard akan berada sebelum 5 spade. Ini disebut stable sort. Bagaimana yang tidak stable? Yang tidak stable adalah seperti ini. Nah, setelah diurutkan karena dianggap sama ya nilai 5, 5 ini, maka 5 hard yang muncul duluan malah muncul belakangan setelah 5 spade. Ini disebut tidak stable.
Lalu properti sorting yang kedua adalah in place. Apa itu in place? In place ini adalah jumlah ekstra memori yang diperlukan dalam proses sorting. Algoritma dikatakan in place jika tidak memerlukan memori ekstra atau memori yang lebih untuk proses sortingnya, kecuali ya memori tambahan yang bersifat lokal saja. Karena beberapa algoritma sorting ada yang in place maupun tidak in place. Sebagai contoh yang tidak in place, di sini ketika kita ingin mengurutkan secara descending, menurun, maka misalkan kita pakai bantuan array lagi, ya. Jadi ini kan array awal, dan di sini dalam mengurutkannya kita pindah ke array, misalnya ini array A. Kemudian untuk mengurutkannya kita pindahkan ke array B. Nah, ini butuh ekstra memori untuk array B-nya. Ini hasilnya memang terurut tapi tidak in place, karena di tempat lain butuh memori baru. Sedangkan contoh yang in place, pengurutannya dilakukan di array A saja. Nah, ini dampaknya tidak memerlukan ekstra variabel array, tidak memerlukan ekstra memori. Ini kan contoh-contohnya 7. Kalau misalnya datanya sampai 1000 record atau 1.000.000 kan memerlukan ekstra memori, jadi tidak efisien. Jadi sorting, algoritmanya akan mensorting di tempatnya itu sendiri. Mungkin kalau butuh bantuan ya hanya variabel temp saja, integer gitu, satu sebagai temporary untuk dipindah-pindah. Tetapi hasil pengurutannya tetap di tempatnya yang disebut dengan istilah in place. Sekarang jenis permasalahan berikutnya yaitu searching. Yang kedua, yaitu berkaitan dengan pencarian nilai yang dispesifikasikan. Misalkan nilai yang kita cari ini disebut search key. Kemudian pada data atau list, kita akan menelusuri keberadaan key tersebut. Nanti akan ada dua macam hasil, yaitu ditemukan key atau tidak ditemukan. Ada banyak atau beberapa algoritma searching, di antaranya yaitu sequential search, yang pencarian berurutan, dan binary search, yang memiliki batasan-batasan untuk binary search ini, walaupun bisa lebih cepat, lebih efisien. Yang perlu kita pahami bahwa tidak ada algoritma yang satu algoritma tunggal yang fit all situation, artinya bisa saja satu algoritma bekerja cepat tetapi membutuhkan memori besar, dan juga bisa algoritmanya sangat cepat tapi hanya bisa diterapkan pada kondisi list atau array yang sudah terurut, seperti pada binary search. Kemudian yang perlu diperhatikan juga perubahan pada data. Searching harus memperhatikan kondisi penambahan data maupun penghapusan data, karena ini berkaitan dengan hasilnya tadi. Apakah ada key yang dicari atau tidak ditemukan. Permasalahan yang ketiga adalah string processing. Ini berkaitan dengan pemrosesan string, karakter atau kalimat di dalam suatu program atau algoritma. String data adalah data-data non-numerik, jadi bisa berupa alfabet atau karakter-karakter lainnya. Di sini, pemrosesan algoritma yang pertama di string processing adalah string matching, adalah algoritma untuk match, mencari kesamaan string pada suatu dokumen atau teks. Jadi biasanya dicari kunci word-nya yang mau dicari pada suatu teks. Fitur ini sering dilakukan, misalnya untuk find word in document. Gitu ya. Jadi, selain itu, ada beberapa algoritma, ada banyak algoritma untuk string matching ini, mulai Boyer-Moore, Knapp-Morris-Pratt, dan lain-lain, yang bisa kita eksplorasi nanti. Sebagai contoh bagaimana itu string matching dilakukan, ya ini ada teks, kemudian ada pattern yang mau dicari. Ini adalah word-word yang mau dicari di dalam suatu string. Jadi ada string acak, maka ada kalimat apa saja di dalam string ini. Problem yang keempat adalah problem graph. Graph adalah representasi atau model, biasanya model matematis yang dinyatakan dalam bentuk node-node yang saling terhubung dengan edge atau panah. Node-node ini atau disebut titik dalam graph spesifik
istilahnya adalah vertex yang dihubungkan dengan edge atau garis. Graf bisa digunakan untuk pemodelan berbagai jenis aplikasi. Contohnya, transportasi di peta itu yang menghubungkan titik-titik dari start ke destination, di bidang komunikasi, sosial, ekonomi, networking, scheduling, game, dan lain-lain. Jadi graf ini sangat banyak sekali implementasinya. Basic graph algorithm yaitu adalah graph traversal, penelusuran graf. Contohnya bagaimana seseorang bisa mencapai titik di network dari suatu titik menuju titik-titik yang ada pada network. Biasanya kita cari rute tercepat gitu dari titik A ke B dan sebagainya. Ya, jadi ini adalah shortest path yang paling sering digunakan di graf pencarian rute terdekat. Contohnya kalau kita berkendara online seperti itu kan mencari rute terdekat. Atau kalau kita menggunakan fasilitas Google Map atau Waze, kita minta dicari rute terdekat. Nah, disitulah algoritma graf digunakan. Graf ini bisa di-consider atau dipertimbangkan masuk ke dalam very hard graph problem, contohnya TSP, Traveling Salesman Problem, dan Graph Coloring Problem, yang bisa kita explore nanti. Sini contohnya, Traveling Salesman Problem adalah pencarian rute terpendek, yaitu melewati titik-titik yang disebut kota atau vertex di sini, di mana setiap titik hanya boleh dikunjungi tepat satu kali. Tidak boleh ada double titik yang dikunjungi dua kali. Aplikasinya pada circuit board dan VLSI chip, X-ray, kristalography, genetic engineering, dan lain-lain. Sebagai contoh misalnya dari suatu start di sini, startnya kita ingin mencapai destination ke sini. Maka bagaimana cara kita menelusurinya agar tidak mengunjungi tempat yang pemberhentian yang sama untuk dua kali. Kalau seperti ini tidak terlihat kompleks, tapi biasanya TSP ini realnya ada ribuan vertex yang terlibat. Kemudian permasalahan graph coloring. Permasalahan graph coloring adalah di sini termasuk constraint satisfaction problem, di mana kita memiliki sejumlah vertex dan hanya terbatas color. Ya, pada contoh ini kan colornya kita cuma punya red, green, dan blue, ada 3 warna saja, sedangkan terdapat 5 vertex yang terhubung dengan edge. Objektifnya adalah bagaimana vertex-vertex yang terhubung dengan edge ini yang namanya vertex yang terhubung langsung atau adjacent ini tidak boleh memiliki warna tetangga yang sama. Jadi kalau vertex ini merah, kan tetangganya di sini tidak boleh merah. Ini hijau, tidak boleh merah. Kalau ini hijau, tidak boleh merah. Nah, kalau yang punya tetangga 3 ini kan harus berbeda-beda. Itu graph coloring problem. Permasalahan berikutnya, yang kelima adalah combinatorial problem atau permasalahan kombinasi. Tujuannya adalah untuk mencari kombinasi dari satu set nilai ya, menggunakan teknik permutasi, kombinasi, atau subset yang memenuhi constraint-constraint yang diberikan. Di sini, pada permasalahan kombinatorial juga terdapat properti tambahan, contohnya maximum value dan minimum cost. Combinatorial problem bisa dikategorikan sebagai the most difficult problem, mencari kombinasi, contohnya untuk memecahkan kata kunci atau keyword ini dipandang baik secara teoritis maupun praktikal adalah permasalahan yang sangat susah. Karena apa? Kalau kita mengenerate semua kemungkinan kombinasi dari urutan angka atau karakter itu bisa sangat banyak dan typically grow extremely fast. Artinya di sini ada banyak sekali. Kan kalau kita tahu berapa kombinasi dari n bilangan, maka dia adalah n faktorial. Itu bisa sangat besar sekali jumlahnya, dan kalau harus ditelusuri satu persatu memakan waktu komputasi yang sangat lama. Hingga saat ini tidak ada satu algoritma spesifik untuk menyelesaikan kombinatorial dalam waktu yang finite ya, amount of time.
Sehingga biasanya digunakanlah aproksimasi algoritmanya, bukan eksak algoritma untuk menyelesaikan kombinatorial problem ini. Ini contoh dari permutasi dan kombinasi. Perbedaan dari permutasi dan kombinasi, pada permutasi urutan ini adalah diperhitungkan, sedangkan pada kombinasi urutan tidak diperhitungkan, sehingga permutasi ini bisa lebih kompleks dibanding kombinasi. Selanjutnya, geometric problem yang keenam, yaitu problem yang berkaitan dengan geometrik atau ruang dan bentuk. Geometrik objek diantaranya adalah titik atau poin, garis, atau line, dan polygon atau bidang. Contoh permasalahannya adalah closest pair problem, yaitu jika diberikan titik-titik pada suatu bidang, di sini kita cari pasangan titik-titik yang terdekat. Kemudian juga ada permasalahan convex hull, yang sering digunakan ini adalah mencari smallest convex polygon, yaitu titik-titik yang paling sedikit untuk membentuk area convex hull. Convex hull di sini adalah jika ada dua titik yang menjadi anggota dari suatu bidang, maka kalau kita menghubungkan titik-titik dalam bidang tersebut, maka dia akan ada di bidang yang sama, ini convex hull. Nah, kalau dia di sini kan sudah menyeberang, ini bukan convex hull gitu. Jadi titik ini dan ini tidak convex hull karena terletak di bidang berbeda. Ini adalah contoh dari closest pair problem. Dan ini adalah contoh dari convex hull. Kita akan lihat convex hull, polygon, convex polygon. Seperti ini. Yang terakhir, yang ketujuh, yaitu numerical problem, yaitu ini problem yang berkaitan dengan nilai-nilai numerik, di mana biasanya melibatkan fungsi matematis dalam penghitungannya. Yaitu ada persamaan yang baik berupa integral, fungsi, dan lain-lain. Biasanya untuk mathematical numerical problem ini diselesaikan dengan pendekatan, algoritma approximate, bukan algoritma eksak. Biasanya juga memanfaatkan manipulasi bilangan real, dan kita tahu seperti misalkan contohnya nilai Pi. Pi itu saja 3,14 adalah pendekatan, bukan eksak nilai realnya. Lalu di sini dibutuhkan operasi aritmatik pada proses pengerjaannya yang bisa, karena ini adalah pendekatan ya, yang perlu diperhatikan ada akumulasi dari error keseluruhan. Ini contohnya dari integral ya, untuk menghitung luas area di bawah kurva. Di sini digunakanlah integral. Sebenarnya kalau kita potong sebagai histogram, integral diskrit, kita hitung luas-luas area. Ada histogram-histogram bidang R1 sampai R10 ini dihitung masing-masing. Nah, itu adalah pendekatan. Contohnya untuk definite integral. Focus shifting, di sini fokus pada algoritma sudah bergeser karena pada 30 tahun terakhir industri komputasi bergeser aplikasi bisnisnya, dan kita tahu sekarang kita hidup dalam industri yang demand-nya sangat besar, membutuhkan bantuan komputasi. Jadi kita mengetahui bahwa aplikasi-aplikasi yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari banyak menggunakan algoritma. Algoritma contohnya untuk information retrieval, transportation, dan lain-lain. Maka sebagai dampaknya numerical analysis tergantikan ya. Karena banyak digunakan pemodelan berdasarkan algoritma yang masuk ke dalam jenis-jenis permasalahan tadi. Jadi tidak semua diselesaikan dengan model matematis, tetapi bisa dengan model-model problem solving lainnya. Selanjutnya berkaitan dengan fundamental data structure yang dibutuhkan untuk bisa mendesain algoritma. Kita perlu struktur data seperti list, array, linked list, string, stack, queue, priority queue, dan juga graph, tree, serta set. Demikian materi dari saya. Terima kasih.